Chevili Resort dan Camp ini masih berlokasi di daerah Ciawi, nggak jauh dari pertigaan Gadok. Konsepnya super lengkap, bisa staycation, bisa juga cuma datang untuk berwisata. Ada plus minusnya sih menurut kami, terutama bagi yang staycation di sini. Dan Chevili ini berbeda dengan Sea Village ya. Kalau Sea Village itu sudah lewat Puncak Pas, jadi sudah agak jauh kalau dari Jakarta. Ketika itu kami berangkat dari Bekasi sekitar pukul 7 kurang via Ciangsana, lanjut Cibubur, kemudian masuk tol di Jatikarya, terus ke Jagorawi. Keluar di Ciawi, ambil jalan veteran, lewat Jambuluwuk Resort ya. Dari sini sudah dekat ke Chevili-nya. Main bola nggak dirasa soalnya. Ini Chevili nih. Nggak ada tulisannya. Tembok di sebelah kanan itu sudah area Chevili. Ini. Oh iya, ini Chevili. ATM-nya pakai box telepon ya. Masker ya. Itu gerbang. Takutnya masker. Pukul 8 kurang kami sudah tiba di sini. Gerbangnya begini agak sempit, jadi harus bergantian antara mobil yang keluar dan masuk. Di dalam. Oke, dulu. Oke. Oh, di sini dulu. Oh, sini. Ini front office-nya Chevili. Tiket masuknya terjangkau lah ya. Oke, kita masuk ke dalam. Di dalam udah nggak diperiksa lagi, tiketnya ada tadi udah. Dihitung nggak dia? Aku juga nggak bakalan. Oh ya. Ah, di dalam boleh gelas tapi nggak bolehnya dirungkut. Boleh foto nggak? Ah itu ya asal nggak ketahuan aja. Ah ini toilet dulu nih, pas nih di sini ada toilet. Sekarang kita cek dulu beberapa hal tentang resort dan staycation di Chevili. Hotel rate pada weekend berkisar antara 600.000 hingga 1,1 juta. Pada weekday berkisar 450 hingga 950.000. Tersedia 17 jenis villa di sini, cukup banyak untuk pilihan kita. Menyesuaikan dengan budget, fasilitas, serta kapasitas. Yang terbanyak itu Edelweiss dan Da Vinci. Hotel deluxe-nya tersedia hingga 60 kamar. Tapi ada juga yang hanya tersedia 2 kamar seperti Hazel, Astor, dan Asoka. Oh ya, tamu hotel yang sudah booking pun tetap harus membayar tiket masuk yang 25.000 tadi di depannya. Ya kurang lebih seperti di Ancol lah, meskipun kita sudah booking Discovery atau Putri Duyung Cottage, kita tetap harus membayar tiket masuk kawasan Ancolnya itu sendiri. Sedikit catatan kami adalah bahwa karena Chevili ini 2-in-1, kita bisa staycation di sini, bisa juga berwisata saja datang ke sini. Semua jalur jalannya menyatu sehingga yang tidak staycation pun bisa masuk-masuk ke jalan di depan hotelnya, sehingga sepertinya kurang privacy bagi yang staycation di sini. Seperti di video ini misalnya kita bisa lewat-lewat dan bahkan berfoto di depan Villa Rose. Terlebih bagi glamping peony, karena jalur wisata itu memang diarahkan untuk melewati jalanan di sekitar kemah wisata peony tersebut. Ada plus minusnya sih menurut kami, tapi tetap oke lah. Pujasera ini menjadi starting point bagi kita untuk mengeksplor Chevili. Di sini banyak contoh foto ya. Awalnya kita diarahkan untuk melewati labirin. Jangan lupa untuk memfoto petanya ini supaya kita tidak tersesat di jalan. Bagian dalam labirin cukup unik karena di sini banyak spot-spot foto selfie yang cukup menarik bagi kita dan keluarga. Salah satu jualan utama Chevili ya memang spot-spot foto selfie. Jadi manfaatkan waktu selama kita berada di sini. Kalau mau dan memang punya passion, kita bisa eksplor ratusan spot foto selfie di Chevili. Lanjut lagi menyusuri labirin hijau ala Chevili. Trust me, foto denah labirin yang kita ambil sebelum masuk tadi sangat berguna.
Ini cukup unik, ada 3D trick eye naga penjaga Taman Labirin Sevili. Fokuskan perhatian pada mata naga, maka dia akan seolah-olah menengok mengikuti arah gerakan kita ya. Gerakan tolehan kepala naga itu loh yang mengikuti kita. Oke, kita sudah keluar dari Taman Labirin Sevili. Di sini juga masih banyak spot selfie yang bisa kita explore. Trek wisata berikutnya membawa kita ke area di depan villa tematik Lumbung, atau namanya sebenarnya Cherry Blossom. Lagi-lagi cukup banyak spot selfie di sini, terutama bagi anak-anak ya, seperti spot SpongeBob ini, rumah kurcaci dan lain-lain yang akan lebih maksimal sebenarnya saat lampu-lampunya menyala. Terus melalui glamping peony hingga kita kembali ke area Pujasera atau tepatnya Skybridge. Next kita akan masuk ke kawasan Chinatown. Di sini juga banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Sesuai temanya, tentunya di sini banyak spot-spot berbau China. Mulai dari jembatan lengkung ala Pai Suchen di Sihu, miniatur gerbang dan istana kekaisaran, lonceng raksasa ala landmark Laksamana Chenghe, hingga rumah miring yang sebenarnya tidak tematik China sih. Area Chinatown ini tidak terlalu luas, tapi oke lah untuk aktivitas bersama keluarga dengan nuansa bangunan serba merah khas China. Sebagai bonus tambahan kami tampilkan Chinatown originalnya di China sana. Contohnya di Hengdian World Studios, lokasi studio syuting film-film legendaris yang berada di Jinhua, Zhejiang. Bangunan istana kaisarnya benar-benar spektakuler. Bangunan ukuran asli dengan luas kawasan mungkin beberapa kilometer persegi. Atau benteng dan beberapa peninggalan asli dinasti Song di Hangzhou. Bicara kota Hangzhou tentu tidak bisa lepas dari legenda ular putihnya Pai Suchen dan Xixian di Sihu. Ini adalah rekonstruksi pagoda Leifeng ternama dengan bagian dalamnya yang berisi diorama berbagai chapter dalam White Snake Legend. Bergeser sedikit dari Chinatown kembali ke Pujasera, kita akan melewati area kolam ikan yang juga instagramable, terbukti dari banyaknya rombongan yang akan berfoto di sini. Ada wisata memberi makan ikan ala Bendung Lepen Jogja yang tentunya digemari anak-anak. Bilang permisi sayang, permisi mau lewat gitu. Kembali lagi bahwa konsep wisata begini memang sedang digemari oleh masyarakat Indonesia. Bergeser sedikit ke area depan Villa Chrysanthemum, terdapat kolam ikan kedua yang juga dijual oleh manajemen Sevili di Selasar Chrysanthemum ini. Ini yang kami maksud bahwa logikanya menjadi area privasi tamu hotel. Anyway, kita masuk ke zona aktivitas berbayar. Loket berwarna merah tadi terdapat di seberang kolam renang anak. Praktis semua tiket aktivitas berbayar dibeli di sini. Seperti sewa sepeda atau skuter anak, mandi bola, panjat tebing dan biliar, naik delman, kuda poni dan skuter listrik, dan yang menurut kami paling menarik ya mobil golf ini. Sekali putaran hanya Rp10.000. Iya. Ayo. Sampai di sini sebenarnya kerucil-kerucil sudah gak sabar ingin berenang. Selanjutnya ya bisa ditebak, turun dari mobil golf keliling tadi, anak-anak langsung berenang di kolam anak yang memang ada di sini juga. Daerah Ciawi belum terlalu tinggi sehingga berenang di sini airnya tidak terlalu dingin. Ya tidak bisa disamakan dengan Cisarua misalnya, di sana dingin sekali. Sementara para kerucil berenang, kami naik ke atas untuk mencoba jajanan di Pujasera Sevili. Kita naik ke lantai 2 untuk melakukan order makanan. Begini suasana Pujaseranya ya, secara umum bersih dan tertata rapi. Dan yang penting karena Pujasera ini punya open view ke arah kolam renang, jadi kita bisa sambil mengawasi anak-anak yang sedang bermain di bawah sana.
Nice design menurut kami. Tampak pada foto buku menu Pujasera Sevili ini bahwa makanannya menu-menu biasa ya, minumannya juga menu-menu umum, harganya juga reasonable lah untuk kawasan wisata. Ini kayaknya pose wajib yang banyak kami lihat di sosmed. Tak terasa setelah selesai jajan, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12, maka kami bersiap-siap untuk sholat zuhur di sini. Di Musola Sevili cukup besar dan bersih. Selepas sholat zuhur, kami bersiap-siap untuk meninggalkan Sevili, kemudian kami akan pindah ke Kopi Daong pada sore itu. Secara keseluruhan, Sevili menurut kami cukup recommended untuk dijadikan opsi wisata keluarga.